Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini Ustadz Rizky insya Allah akan berkisah tentang kisah Nabi Yusuf alaihi salam dan Zulaiha ya, Zulaiha. Kalau di Indonesia namanya Zulaiha ya. Ya, anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kisah ini adalah kisah lanjutan dari pekan sebelumnya. Nah, anak-anak, Nabi Yusuf dalam kisah ini sudah dewasa, sudah berumur kurang lebih 17 tahun ya. Jadi sudah besar ya, sudah besar. Nah, pada waktu itu anak-anak, Nabi Yusuf ya sudah hidup di lingkungan istana. Istananya milik Kitfir ya, atau Tuan Aziz, atau Asfir, atau Kotfir ya. Julukannya banyak sekali. Ya, kita sebut saja ya nama yang sudah kita sepakati, yaitu sebutan Tuan Aziz ya. Kalau anak-anak kenal dengan Tuan Aziz dengan nama Kitfir, dengan nama Asfir, tafadhol, tidak masalah. Itu adalah nama julukan. Nah, Tuan Aziz mempunyai istri namanya Zulaikha. Ya, Zulaikha ini secara status terhadap hubungannya dengan Nabi Yusuf adalah ibu angkat. Jadi Tuan Aziz adalah ayah angkatnya Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi Nabi Yusuf lahirnya bukan dari Zulaiha, tapi lahirnya ya dari Bunda Rohil ya, dari Bunda Rohil. Ayahnya Nabi Yusuf adalah Nabi Yakub alaihissalam. Nah, jadi anak-anak, kalau Nabi Yusuf alaihissalam sudah besar, sudah usia 17 tahun, berarti Nabi Yusuf ini sudah dewasa. Kalau dalam hukum Islam sudah mahram ya, mahram terhadap Ustadz ulangi ya, bukan mahramnya Zulaiha. Jadi Yusuf tidak boleh bersentuhan dengan Zulaiha ya, karena bukan mahramnya. Jadi sama seperti kalau Ustadz Rizky ya, dengan wanita yang bukan mahram, dengan wanita lain misalkan, itu bukan mahram. Kalau Ustadz Rizky dengan istrinya Ustadz Rizky, itu namanya mahram. Kalau Ustadz Rizky dengan ayah dan bundanya Ustadz Rizky, ya itu mahram ya. Artinya ya mahram itu gampangnya ya, kalau dalam fikih ya tidak batal ya, kalau kita wudhu ya tidak batal seperti itu. Tapi kalau secara hukum syar'i ya, mahram itu sesuatu atau orang yang tidak boleh kita nikahi, itu namanya mahram. Ya gampangnya seperti itu anak-anak. Kalau anak-anak ya sudah balik ya, sudah haid kalau yang perempuan, ya kalau sudah mengalami haid ya sudah mahram ya, tidak boleh sentuhan sama laki-laki lain. Begitu ya anak-anak ya. Kalau anak-anak ya mungkin kalau wanita ya setingkat kelas konuni ya, setingkat konuni itu sudah bisa berlatih lah untuk tidak bersentuhan dengan laki-laki. Nabi Yusuf juga sama. Nabi Yusuf sudah besar, jadi tidak boleh sentuhan dengan Zulaiha, istrinya Tuan Aziz. Nah, anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada waktu itu Zulaiha berada di kamarnya. Zulaiha adalah istri seorang menteri kerajaan. Tuan Aziz itu dia adalah seorang menteri kerajaan di Mesir. Kalau sekarang seperti menteri apa ya, menteri yang mengurusi pangan, menteri yang mengurusi keuangan, menteri negara Mesir, kerajaan Mesir. Nah, Zulaiha itu istrinya orang kaya, cantik banget. Mungkin seluruh kerajaan yang paling cantik adalah Zulaiha ya. Mungkin yang paling cantik.
Nah, di sisi lain, Nabi Yusuf alaihissalam juga tampan banget ya. Nabi Yusuf masih muda, masih 17-an tahun, tampan sekali. Zulaikha jauh lebih tua, tapi masih cantik. Nah, Zulaikha ini punya kamar. Kamarnya, pintunya ada banyak. Jumlah pintunya ada 7. Nah, kalau di kisah-kisah disebutkannya 7. Ada 7 pintu. Nah, Zulaikha ini punya kunci untuk masuk ke kamarnya. Jadi kalau misalkan ini ada pintu ya terbuka, Zulaikha keluar, masih ada pintu lagi, keluar lagi ada pintu lagi. Pintunya ada 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 pintu. Jadi kalau mau masuk ke rumahnya Zulaikha itu harus melewati 7 pintu. Aman sekali, tempatnya aman ya. Namanya juga istrinya menteri. Nah, anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Yusuf adalah seorang yang mempunyai iman yang tinggi, sangat menjaga auratnya. Nabi Yusuf juga menjaga matanya dari melihat hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yusuf juga tidak mau berduaan dengan seorang wanita yang bukan istrinya. Nah, pada waktu itu Zulaikha mengundang Nabi Yusuf masuk ke kamarnya. Nah, seperti yang Ustadz sampaikan tadi, Nabi Yusuf tidak mau berada di kamarnya Zulaikha, padahal hanya berdua. Nah, padahal di situ, di kamar itu hanya ada Zulaikha dan Nabi Yusuf. Kalau di sebuah kamar yang tertutup, pintunya dikunci, di dalam kamar hanya ada Yusuf dan Zulaikha, itu tidak boleh. Ya, hati-hati kalau ada laki-laki dan perempuan di dalam satu kamar. Itu tidak boleh. Itu namanya perbuatan yang mendekati zina. Mendekati zina ya, bukan zina tapi mendekati zina. Jadi kalau nanti sampai dilakukan, setan akan menggoda orang berdua ini. Nah, bahaya. Nah, maka Nabi Yusuf sadar ketika Nabi Yusuf diajak masuk ke kamarnya Zulaikha dan di situ tidak ada orang lain, ya Nabi Yusuf ya pastinya khawatir. Jangan-jangan ada sesuatu. Ternyata betul Zulaikha ingin menodai Nabi Yusuf. Zulaikha ingin menyentuh Nabi Yusuf. Zulaikha ingin banget menyentuh Nabi Yusuf karena Zulaikha suka dengan ketampanan Nabi Yusuf. Tapi Nabi Yusuf juga kekeh tidak mau melakukan perbuatan itu. Sama-sama kukuhnya, sama-sama kokohnya. Nabi Yusuf nggak mau, Zulaikhanya mau. Zulaikhanya mau banget menyentuh Nabi Yusuf. Nabi Yusufnya nggak mau disentuh. Ya akhirnya yang terjadi adalah kejar-kejaran. Nabi Yusuf dikejar Zulaikha, lari. Tapi kan tadi pintunya dikunci sama Zulaikha, sehingga ya kalau pintunya dikunci ya tidak bisa keluar. Lalu begini anak-anak, sebelum Nabi Yusuf dikejar ya, pada waktu itu Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada Nabi Yusuf. Allah memperlihatkan dalam pandangan matanya Nabi Yusuf bahwa Nabi Yusuf itu seolah-olah melihat ayahnya berada di ruangan itu. Sehingga Nabi Yusuf itu semakin ingat bahwa wah ini salah, ini di dalam kamar berduaan sama wanita itu salah, tidak boleh. Akhirnya Nabi Yusuf segera melarikan diri menuju pintu tadi. Tapi kan tadi Ustaz sampaikan ya, pintunya terkunci. Nah, tapi anak-anak tidak perlu khawatir karena Allah Subhanahu wa taala menolong Nabi Yusuf. Sehingga Nabi Yusuf yang tadi keluar dari pintu itu, keluar dari ruangan itu, nah dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala, pintunya yang tadi terkunci tiba-tiba terbuka, sehingga kuncinya terlepas, ya maksudnya terbuka kuncinya, pintunya bisa dibuka, ceklek. Mau
dikejar itu. Yusuf lari. Itu kan baru pintu pertama ya, belum pintu yang kedua. Pintu yang kedua juga sama, terbuka juga. Nabi Yusuf lari menuju ke pintu ketiga, kuncinya juga terbuka juga. Nabi Yusuf lari ke pintu keempat, pintunya juga terbuka. Sampai pintu kelima, pintunya terbuka lagi. Nabi Yusuf lari menuju pintu keenam, pintunya terbuka lagi. Sampai akhirnya menuju pintu yang terakhir, pintu yang ke-7. Nah, di situ anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah mentakdirkan peristiwa yang sangat indah. Ketika sampai di pintu yang terakhir, pintu yang ke-7, Yulaiha berhasil menangkap Nabi Yusuf. Tapi yang ditangkap adalah baju yang belakang ini. Ini baju belakang ini. Yulaiha itu langsung megang Nabi Yusuf, bajunya ya. Wah, bajunya kepegang. Nabi Yusuf lari ya. Karena baju zaman dahulu beda dengan zaman kita. Begitu dipegang bajunya itu, nih saking kerasnya ya. Yang satu pegang, yang satu lari, sobek bajunya. Sehingga bajunya Nabi Yusuf bagian belakang itu robek. Nah, ketika robek kan, maju terus toh dia, Nabi Yusuf lari mau buka pintu. Ternyata ketika pintunya dibuka, di depannya Nabi Yusuf berdirilah laki-laki yang sangat gagah. Ternyata di luar kamarnya Zulaiha ada suaminya, yaitu Tuan Aziz. Nabi Yusuf kaget bukan kepalang. Bajunya sobek, buka pintu, ternyata Tuan Aziz. Masya Allah. Bagaimana kisah selanjutnya ini? Apakah Nabi Yusuf akan selamat ya menghadapi Tuan Aziz? Padahal di belakangnya Nabi Yusuf ada istrinya. Wah, ini Nabi Yusuf bisa dituduh ini, dikira mengganggu istrinya orang ya. Nah, anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, kisah kita berhenti sampai di sini ya. Ya, tapi anak-anak tidak perlu khawatir. Kita coba ambil hikmah dari kisah yang Ustadz sampaikan ini. Nah, anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hikmah dari kisah ini adalah kalau kita benar-benar menjaga diri kita, menjaga kehormatan kita dari hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, insya Allah Allah akan menolong kita. Seperti kisah Nabi Yusuf tadi. Nabi Yusuf tidak mau melakukan hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, menyentuh orang yang bukan mahramnya seperti kisah tadi kan dosa. Nabi Yusuf tidak mau ya, menjaga dari hal-hal yang diharamkan Allah. Maka akhirnya Allah Subhanahu wa taala menolong Nabi Yusuf keluar dari pintu tersebut ya. Nah, akhirnya Allah menolong ya. Lalu bagaimana nanti kisahnya sama Tuan Aziz ya ketika sudah berhasil keluar? Nah, kita dengarkan kisah selanjutnya anak-anak ya. Itu saja kisah yang bisa Ustaz Rizky sampaikan ya. Semoga anak-anak ya bisa mendapatkan hikmah tadi ya. Semoga di pekan selanjutnya kita bisa bertemu kembali untuk mendengarkan kisah ya nasib selanjutnya dari Nabi Yusuf alaihi salam. Itu saja anak-anak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tutup kisah ini dengan membaca hamdalah, istighfar dan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.